Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Nabi Ismail serta perjalanan dakwahnya. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Nabi Ibrahim dan Sarah adalah pasangan yang sangat taat kepada Allah. Namun selama bertahun-tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai seorang anak. Hal ini menjadi ujian besar bagi mereka, karena keturunan adalah salah satu keinginan alami manusia, terutama untuk seorang nabi yang berharap ada penerus yang melanjutkan dakwahnya. Sarah, yang dikenal sebagai wanita salehah, memahami keinginan Nabi Ibrahim untuk memiliki keturunan. Ia merasa bahwa usianya yang semakin tua, sekitar 70 tahun lebih, membuatnya kecil kemungkinan untuk melahirkan seorang putra. Hajar adalah seorang budak wanita Mesir yang didapatkan oleh Sarah sebagai hadiah dari seorang raja Mesir saat mereka singgah di sana. Sarah melihat bahwa Hajar adalah wanita yang baik hati, setia, dan berakhlak mulia. Karena itu, Sarah memiliki rasa kasih sayang terhadap Hajar seperti kepada keluarga sendiri. Melihat kesedihan Nabi Ibrahim yang mendambakan seorang keturunan, Sarah menawarkan solusi kepada suaminya. Ia berkata kepada Nabi Ibrahim bahwa ia rela Hajar dinikahi agar melalui Hajar, Nabi Ibrahim bisa memperoleh keturunan. Sarah menyampaikan ini dengan keikhlasan yang luar biasa, menunjukkan ketulusan dan pengorbanannya. Atas izin dan dukungan Sarah, Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, Hajar mengandung seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Kabar ini membawa kebahagiaan besar bagi Nabi Ibrahim, namun juga menjadi ujian bagi Sarah. Meskipun Sarah awalnya ikhlas, perasaan manusiawi seperti cemburu muncul ketika Hajar hamil dan melahirkan. Sarah merasa posisinya sebagai istri pertama mulai tergeser, meskipun Hajar tidak berniat untuk menyakitinya. Perasaan ini normal dan menunjukkan bahwa Sarah, meski seorang wanita soleha, tetaplah manusia yang memiliki emosi. Sarah mungkin merasa bahwa kehamilan Hajar memberi tanda bahwa kehadirannya sebagai seorang istri tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan suaminya akan keturunan. Meskipun Nabi Ibrahim tidak pernah menunjukkan perasaan seperti itu, namun dalam hati Sarah, perasaan ini bisa saja muncul. Kehamilan Hajar menjadi pengingat yang menyakitkan bagi Sarah tentang ketidakmampuannya untuk memberi anak kepada suaminya setelah bertahun-tahun berusaha. Cemburu juga bisa timbul karena perasaan ketidakadilan dalam situasi tersebut. Sarah mungkin merasa bahwa Hajar memiliki kelebihan yang tidak dimilikinya, seperti kesuburan dan kemampuan untuk memberikan anak kepada Nabi Ibrahim. Dalam banyak budaya, wanita yang tidak bisa melahirkan anak seringkali merasakan tekanan sosial dan emosional yang sangat kuat. Dan ini dapat memperburuk perasaan cemburu terhadap wanita lain yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, meskipun perasaan cemburu itu ada, Sarah adalah wanita yang sangat sabar dan salehah. Ia memahami bahwa pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah sebuah keputusan yang dilandasi
oleh keinginan untuk memenuhi perintah Allah dan untuk mendapatkan keturunan. Sarah menunjukkan keikhlasan yang luar biasa dengan mendukung keputusan Nabi Ibrahim dan memberi izin untuk menikahi Hajar, meskipun perasaan cemburu itu tetap ada dalam dirinya. Perasaan cemburu ini pada awalnya menyebabkan ketegangan, tetapi akhirnya Allah SWT memberikan jalan untuk menenangkan hati Sarah. Salah satu cara yang dilakukan Allah untuk mengurangi ketegangan ini adalah dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke lembah yang tandus atau Mekah yang jauh dari Sarah. Keputusan ini membuat Sarah merasa lebih tenang dan memberi ruang bagi hubungan mereka untuk kembali harmonis. Sarah kemudian dikaruniai seorang anak, yakni Ishak, yang kelak akan menjadi seorang nabi juga. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi ke lembah tandus yang kelak menjadi kota Mekah. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana hanya dengan bekal sedikit makanan dan air. Hajar yang khawatir bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan penuh keimanan, Hajar berkata, "Jika perintah Allah, maka Dia tidak akan meninggalkan kami." Setelah menempatkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan meninggalkan mereka. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Hajar yang memahami bahwa ini adalah perintah Allah menerima dengan penuh keimanan, meskipun hati kecilnya pasti merasakan khawatir. Hajar kemudian mulai hidup mandiri dengan mengasuh Ismail seorang diri. Ia juga berusaha untuk senantiasa menghemat persediaan makanannya. Hal ini agar bisa digunakan di hari-hari berikutnya. Setelah beberapa waktu, persediaan air dan makanan yang dibawa pun habis. Hajar mulai merasa cemas karena Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Melihat anaknya menderita, Hajar berusaha mencari air untuk menyelamatkan Ismail. Hajar mulai berlari-lari bolak-balik antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, dengan penuh harapan. Ia naik ke puncak Safa, memandang ke sekeliling, berharap melihat sumber air atau orang yang bisa membantunya, tetapi tidak ada yang bisa ia temukan. Kemudian ia berlari ke puncak Marwah, melakukan hal yang sama. Ia mengulangi proses ini sebanyak 7 kali, meskipun tubuhnya sangat letih dan hatinya dipenuhi kecemasan. Ketika Hajar berada dalam keputusasaan, ia kembali ke tempat Ismail. Saat itu ia melihat keajaiban yang begitu luar biasa. Air memancar dari tanah di bawah hentakan kaki Nabi Ismail. Allah mengabulkan doa dan perjuangan Hajar dengan menghadirkan sumber air yang melimpah, yaitu air Zam-Zam. Hajar dengan sigap mengumpulkan air tersebut agar tidak terbuang sia-sia. Sambil meminum dan memberi Ismail minum, ia berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," yang artinya berkumpullah. Karena air tersebut terus mengalir. Dari sinilah kehidupan mulai muncul di lembah yang tadinya tandus itu. Air Zam-Zam tidak hanya menyelamatkan Hajar dan Ismail, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang yang kemudian datang ke daerah tersebut. Suku Jurhum misalnya, yang sedang dalam perjalanan, melihat burung-burung berterbangan di atas lembah. Mereka tahu bahwa burung-burung biasanya berkerumun di sekitar sumber air, sehingga mereka datang dan menemukan Hajar dan Ismail.
Hajar kemudian mengizinkan mereka untuk tinggal di sana dengan syarat bahwa mereka menghormati haknya atas sumber air Zam-Zam. Dari sinilah lembah Mekah mulai berkembang menjadi tempat yang subur dan ramai. Nabi Ismail tumbuh dewasa dan tinggal bersama suku Jurhum. Setelah Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh dan taat, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui sebuah mimpi. Dalam Islam, mimpi para nabi adalah bentuk wahyu. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail, sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang telah lama menantikan kelahiran seorang anak. Ismail lahir sebagai jawaban atas doanya setelah bertahun-tahun tanpa keturunan. Maka, ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat ia cintai, tentu perasaan berat, sedih, dan gelisah melanda hatinya. Nabi Ibrahim tahu bahwa perintah Allah harus dijalankan tanpa ragu. Ia tidak mempertanyakan atau menolak, tetapi tetap merasakan pergulatan batin yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, meskipun seorang nabi, tetap memiliki sifat manusiawi yang penuh kasih sayang. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa mimpi tersebut datang lebih dari sekali. Beberapa ulama dan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mimpi itu memang datang hingga 3 kali untuk memperkuat keyakinan Nabi Ibrahim bahwa perintah tersebut adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar mimpi biasa. Mimpi pertama, Nabi Ibrahim melihat dirinya menyembelih Ismail, tetapi ia belum langsung bertindak. Ia merenungkan apakah itu benar-benar perintah dari Allah. Mimpi kedua, mimpi yang sama datang lagi, memperjelas bahwa ini bukan mimpi biasa. Nabi Ibrahim mulai yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Dan untuk mimpi yang ketiga, setelah mimpi ini, Nabi Ibrahim yakin sepenuhnya bahwa ia harus melaksanakan perintah tersebut. Ia kemudian menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Al-Quran mengisahkan perintah ini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail, reaksi Nabi Ismail sangat luar biasa. Sebagai seorang anak yang taat kepada Allah dan kepada ayahnya, ia dengan penuh keteguhan menerima perintah tersebut. Nabi Ismail tidak hanya menerima, tetapi juga mendukung penuh keputusan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah itu. Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dengan berat hati tetapi penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat yang telah ditentukan. Dalam perjalanan, setan mencoba menggoda Nabi Ibrahim untuk mengurungkan niatnya. Tetapi Nabi Ibrahim menolaknya dengan tegas. Beliau melempar setan tersebut dengan batu, yang menjadi asal-usul ritual melontar jumrah dalam ibadah haji. Sesampainya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersiap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail meminta agar wajahnya dihadapkan ke tanah, agar ayahnya tidak ragu. Nabi Ibrahim mengikat tangan dan kaki Nabi Ismail untuk mengurangi gerakan. Dengan penuh haru, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ismail. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah menunjukkan keajaibannya. Ketika pisau itu hampir menyentuh leher Ismail, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba besar sebagai bentuk rahmat dan ujian yang telah berhasil dilalui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Allah kemudian menegaskan bahwa perintah ini adalah ujian besar yang telah dijalani dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Allah memuji keduanya atas ketaatan dan pengorbanan mereka. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Quran Surat As-Saffat ayat 106 hingga 109. Nabi Ibrahim bersyukur karena Allah tidak hanya menerima amalnya, tetapi juga menggantikan Ismail dengan sembelihan yang lebih mudah. Sebagai seorang ayah, ia merasa lega karena putranya yang ia cintai tetap hidup dan selamat dari perintah penyembelihan. Nabi Ibrahim memahami bahwa perintah ini adalah ujian iman yang besar, dan hasilnya menunjukkan kasih sayang Allah terhadap hambanya yang taat. Ia pun mengakui keagungan dan kebijaksanaan Allah. Setelah peristiwa ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali melanjutkan hidup mereka dengan lebih kuat dalam iman. Hubungan mereka sebagai ayah dan anak menjadi semakin kokoh, karena keduanya telah bersama-sama melewati ujian yang sangat berat. Ismail pun bersyukur karena ayahnya taat kepada Allah, dan ia selamat dari ujian tersebut. Keduanya menjadi lebih kuat dalam keimanan, yang kelak mempersiapkan mereka untuk tugas besar berikutnya, yaitu membangun Ka'bah. Selanjutnya, Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitullah atau Ka'bah di Makkah sebagai tempat ibadah kepadanya. Al-Quran menyebutkan perintah ini, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku serta sujud." Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Nabi Ibrahim kemudian memanggil Nabi Ismail untuk membantunya melaksanakan tugas mulia ini. Mereka memulai pembangunan di atas pondasi Ka'bah yang telah ditentukan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dengan penuh semangat dan ketaatan, ayah dan anak ini bekerja bersama-sama. Nabi Ismail membantu membawa batu-batu dari sekitar lembah di Makkah, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya satu persatu untuk membangun dinding Ka'bah. Ketika dinding Ka'bah semakin tinggi, Nabi Ibrahim membutuhkan tempat untuk berdiri agar bisa mencapai bagian atas dinding. Nabi Ismail membawa sebuah batu besar yang sekarang dikenal sebagai Maqam Ibrahim, agar Nabi Ibrahim dapat berdiri di atasnya. Jejak kaki Nabi Ibrahim bahkan masih terlihat di batu tersebut hingga kini. Saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga memanjatkan doa kepada Allah. Doa ini menunjukkan ketulusan hati mereka dan harapan agar tugas mereka diterima oleh Allah. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Setelah kerja keras yang penuh pengorbanan, Ka'bah akhirnya selesai dibangun. Allah menjadikannya sebagai rumah pertama yang didirikan untuk ibadah manusia di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96.
Ka'bah menjadi simbol keesaan Allah dan pusat ibadah umat Islam. Setiap muslim di dunia menghadap Ka'bah saat menunaikan salat, dan Ka'bah menjadi tujuan utama ibadah haji. Kisah Nabi Ismail alaihi salam dalam dakwahnya adalah bagian penting dari sejarah Islam. Meskipun Al-Quran dan hadis tidak memberikan detail yang sangat spesifik tentang metode atau wilayah dakwahnya, namun riwayat-riwayat yang ada serta konteks kehidupannya menunjukkan bahwa Nabi Ismail memiliki peran yang besar dalam menyebarkan tauhid, ajaran tentang keesaan Allah di wilayah Arab. Berikut adalah uraian lebih mendalam tentang kehidupan dakwah Nabi Ismail. Dalam masa pertumbuhan di Makkah, Nabi Ismail hidup di lingkungan suku Jurhum, yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan dakwahnya. Suku Jurhum mengajarkan Ismail bahasa Arab, yang menjadikannya mahir dalam berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Nabi Ismail hidup di tengah masyarakat Arab yang saat itu mulai mengenal berbagai bentuk penyembahan berhala. Tugas utamanya sebagai nabi adalah mengembalikan manusia kepada tauhid dan menghilangkan penyimpangan akidah. Salah satu momen besar dalam kehidupan Nabi Ismail yang terkait erat dengan dakwahnya adalah pembangunan Ka'bah bersama Nabi Ibrahim. Ka'bah dibangun sebagai rumah Allah yang menjadi pusat ibadah tauhid. Pembangunan Ka'bah tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga pusat dakwah tauhid di Jazirah Arab. Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum, sebuah suku Arab yang tinggal di Makkah. Hubungan ini memperkuat posisinya dalam masyarakat Arab dan memberikan akses yang lebih luas untuk berdakwah. Karena kebijaksanaan dan kepribadiannya, Nabi Ismail dihormati oleh suku Jurhum dan diangkat sebagai pemimpin mereka. Melalui hubungannya dengan suku Jurhum itu, Nabi Ismail mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada masyarakat luas, yang menjadi fondasi keimanan bagi generasi Arab berikutnya. Tidak hanya itu, Nabi Ismail meninggalkan warisan besar yang menjadi dasar bagi umat Islam. Di antaranya adalah 1. Tauhid sebagai ajaran agama. Nabi Ismail menanamkan nilai tauhid yang kelak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail adalah leluhur langsung Nabi Muhammad, yang menjadi nabi terakhir dan penutup risalah tauhid. 3. Ibadah haji. Banyak ritual dalam ibadah haji seperti sa'i antara Safa dan Marwah serta penyembelihan kurban berakar dari kisah Nabi Ismail dan Hajar. Beberapa keteladanan dari kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah 1. Ketaatan kepada Allah SWT. Nabi Ismail menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah ketika ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam menerima perintah untuk menyembelihnya sebagai ujian iman. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Ismail berkata, "Laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, ayah. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hal ini menunjukkan keikhlasan dan keteguhan iman. 2. Kesabaran dan keikhlasan. Nabi Ismail tidak hanya bersabar atas perintah yang berat, tetapi juga ikhlas menerima keputusan Allah. Ia memahami bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti membawa kebaikan. 3. Bakti kepada kedua orang tua. Nabi Ismail sangat hormat dan taat kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Ketika ayahnya menyampaikan perintah Allah, ia tidak menolak atau membantahnya, melainkan mendukung dengan penuh keyakinan. Sikap ini mencerminkan pentingnya berbakti kepada orang tua. 4. Ketekunan dan kerja keras. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Makkah bersama ibunya Siti Hajar, Nabi Ismail tumbuh menjadi pribadi yang tangguh
ia membantu ibunya bertahan hidup di lingkungan yang keras. Dan kelak, turut membangun Ka'bah bersama ayahnya. Ketekunan ini mengajarkan kita pentingnya kerja keras dalam menghadapi tantangan. 5. Keberanian dalam menghadapi ujian. Ujian hidup Nabi Ismail sejak kecil menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan keberanian, tawakal, dan keyakinan kepada Allah. 6. Kepatuhan terhadap syariat Allah. Kisah Nabi Ismail menjadi teladan penting tentang pentingnya menjalankan perintah Allah tanpa ragu, meskipun terlihat sulit atau tidak masuk akal bagi akal manusia. Nabi Ismail alaihi salam wafat di Makkah pada usia lanjut dan dimakamkan di dekat Ka'bah bersama ibunya Hajar. Meskipun tidak ada keterangan pasti tentang waktu atau detail kematiannya, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa ia meninggalkan keturunan yang melanjutkan tradisi tauhid hingga masa Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah Nabi Ismail ini senantiasa menjadi teladan sehari-hari bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.